Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Lestari. Saya dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi D3 Keperawatan semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi tahap perkembangan bayi, balita, batita. Tahap perkembangan bayi dan ciri-cirinya. Bulan 1 dan kedua, bayi dapat mendengar, membau, dan merasakan segenap inderanya. Bulan ketiga dan keempat, pada akhir bulan ini, bayi menegakkan dan menggerak-gerakkan kepalanya. Bulan kelima dan keenam, bayi mulai tengkurap dan menggeser-geserkan kepalanya. Bulan 7, bayi sudah dapat duduk. Bulan ke-8, bayi sudah dapat menggerakkan, merangkak. Bulan ke-9 dan ke-10, bayi sudah dapat mengangkat badan dan bangkit sendiri. Bulan ke-11, bayi sudah dapat merambat dan berjalan dengan berpegangan. Bulan 12, bayi sudah bisa berdiri sendiri dan mulai berjalan. Bulan 18, bayi dapat berjalan tanpa bantuan dan memanjat tangga. Bulan ke-24, bayi dapat memegang pensil, mencoret-coret, dan menirukan bentuk-bentuk sederhana, serta mampu berbicara. Aspek-aspek perkembangan pada bayi. 1. Aspek fisik, yaitu meliputi berat badan, pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh, pertumbuhan dan perkembangan gigi. Gigi akan tumbuh pada usia berbeda-beda. Peningkatan massa tulang selama masa pertumbuhan dan meningkatkan jaringan otot. 2. Aspek motorik. Aspek motorik yaitu dapat diamati melalui tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Biasanya di usia 12-15 bulan. Anak mulai dapat berjalan tanpa bantuan. Ketiga, aspek kognitif, yaitu perbedaan-perbedaan individu dalam perkembangan kognitif bayi telah dipelajari dengan penggunaan skala perkembangan atau tes inteligensi bayi. Perkembangan balita batita. Masa balita adalah masa pertumbuhan dan perkembangan anak di bawah usia 5 tahun. Ciri-cirinya yaitu 1. Kemampuan fisik berkembang dengan pesat. 2. Kemampuan motorik melalui bentuk berkembang seperti tengkurap, merangkak, dan lain-lainnya. Ketiga, kemampuan komunikasi mulai berkembang seperti tertawa, berteriak, dan lain-lainnya. Keempat, kemandirian mulai terbentuk seperti mengambil mainan tanpa bantuan. Saat si kecil memasuki usia 1 tahun, ibu akan melihat si kecil secara fisik bertumbuh dan mengalami perubahan yang signifikan. Ciri-cirinya, fisiknya menjadi lebih jelas dan proporsi tubuhnya berubah begitu cepat. Kemampuannya yaitu pada saat usia 1 tahun mampu mengangkat badan sendiri dan berdiri, mengambil pegangan pada furnitur. Gigi tumbuh lebih cepat, menggunakan seluruh tangan untuk mewarnai, memegang sendok dan cangkir sendiri meskipun masih berantakan. Kemampuan menumpuk 2-3 balok. Usia 2 tahun, gigi sudah mulai banyak yang tumbuh, termasuk beberapa gigi di gerahamnya. Mampu berjalan lebih mudah meskipun sesekali masih terjatuh. Mampu menaiki anak tangga tanpa bantuan meskipun naiknya satu persatu. Kemampuan makan dan minum sendiri sudah lebih baik. Mampu menumpuk 4-6 balok. Usia 3 tahun, mampu melompat dari langkah rendah, mampu berdiri dan berjinjit, mampu naik sepeda roda 3, mampu memegang pensil dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Perkembangan otak batita saat usia 1-3 tahun. 3 tahun pertama, kehidupan si kecil adalah periode di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Saat si kecil lahir, berat otaknya kira-kira hanya 25% dari berat otak orang dewasa. Tetapi hingga usia 3 tahun, otak si kecil akan berkembang secara pesat dan mampu memproduksi miliaran sel otak dan
koneksi antar sel-sel otak melalui sinapsis otak. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.